Halo semuanya, belajar jarak jauh bersama Bimbel Win, di mana saja dan kapan saja. Kali ini kita akan melihat pembuktian secara induksi matematika. Ini bagian yang pertama. Kita akan perhatikan pada barisan atau deret-deret suatu bilangan. Mungkin supaya lebih jelas akan saya utarakan terlebih dahulu, yaitu prinsip pembuktian secara induksi matematika tersebut. Nah, di sini jika ada suatu rumus atau pola bilangan, ya, contohnya seperti ini, ya, kita disuruh buktikanlah bahwa ini berlaku untuk n bilangan asli, ya. Nah, jadi pernyataannya seperti itu. Nah, jadi untuk membuktikan rumus yang di kiri ini untuk n-nya sama dengan berapapun, ya, yang di kanan ya, untuk membuktikan rumus yang di kanan ini untuk berapa n-nya, Nah, maka di sini kita harus melihat langkah-langkah pembuktiannya. Nah, jadi maksudnya gini, untuk n sama dengan 1, kalau kita isi n-nya sama dengan 1, dia nanti hasilnya sama dengan 3. Kalau untuk n-nya kita isi di sini 2, ya kan? Nah, maka nanti ini kita jumlahkan 2 buah, hasilnya sama dengan 10. Nah, berarti ini kalau kita isi n-nya 2, 2 dikali 2 kali 2, 4 tambah 1, 5 kali 2, 10. Benar ya? Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi kalau secara manual ini kita buktikan, ada kalanya rumus ini contohnya pada saat n tertentu, kita misalkan pada saat n-nya 10 atau mungkin 100 atau mungkin 500 atau yang ke 1000, rumus itu udah nggak pas, ya kan? Nah, jadi dengan pembuktian secara induksi matematika, kita nggak usah membuktikannya secara manual, tapi bisa kita pastikan dengan langkah-langkah berikut, rumus ini akan berlaku untuk semua n bilangan asli, ya, mulai dari 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, yaitu langkah-langkahnya yang pertama, dia harus benar untuk n sama dengan 1. Nah, seperti yang tadi udah kita buktikan, n sama dengan 1 berarti 3. Berarti ini 3. Nah, kemudian ini kita isi n-nya 1 tambah 3, 1 kali 3 berarti hasilnya 3, benar kan? Nah, contohnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, langkah yang kedua ini kita menganggap atau mengasumsikan bahwa rumus ini juga benar untuk n sama dengan k. Ya, konstanta k. N-nya kita ganti jadi konstanta k. Jadi pada langkah yang kedua ini sebenarnya kita nggak perlu membuktikan, hanya menganggap aja. Nah, kemudian langkah yang ketiga, di sini kita baru membuktikan bahwa haruslah benar untuk n sama dengan k tambah 1. Ruas kiri dan ruas kanan rumusnya nanti harus benar. Nah, untuk menyingkat waktu, kita perhatikan contoh soalnya yang pertama ini kita bahaskan dengan menggunakan induksi matematika. Buktikanlah bahwa barisan ini 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah 4n dikurang 1, nanti kalau dijumlahin untuk n bilangan asli berapapun yang kita isi, nanti berlaku rumus yang di sebelah kanan, ya. Nah, ini nanti berlaku rumusnya yang di sebelah kanan ini. Nah, kira-kira seperti itu pembuktiannya, ya. Nah, di sini untuk pembuktian yang namanya secara induksi matematik, ada 3 langkah-langkah yang harus kita perhatikan tadi, yaitu langkah 1, ya. Langkah pertama, dia harus benar untuk, saya singkat ya, n sama dengan 1, ya. Nah, jadi kalau benar untuk n sama dengan 1, ini sebenarnya udah kelihatan, inilah n-nya 1, ini n-nya 2, ini n-nya 3, ini n-nya 4. Pada rumus suku yang ke n ini kan. Nah, kemudian nanti kita isi n-nya sama dengan 1 ke sini. Atau langsung aja kita lihat ruas kiri dan ruas kanan bandingannya, ya. Ruas kiri, ya, ruas kiri berarti kita isi 4n dikurang 1, isi n-nya 1, maka 4 dikurang 1, ya, 4 dikurang 1 sama dengan 3, ya. 4 dikurang 1 langsung aja. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, kemudian kita bandingkan dengan ruas kanan lagi, ya. Ini kita bandingkan lagi dengan ruas kanan. Nah, ruas kanannya apa? Yang ini, ya. Ini RQ, ini ke sana, ruas kiri, yang ini semuanya adalah ruas kanan. Ganti n-nya sama dengan 1, yaitu n dikali 2n ditambah 1, hasilnya adalah 1 dikali 2 kali 1 tambah 1, 3, benar ternyata, ya. 3 sama dengan 3, ya. Di sini berarti terbukti untuk langkah yang pertama. Nah, kemudian langkah yang kedua disebutkan, langkah kedua dia harus
benar untuk N sama dengan K, gitu ya. Benar untuk N sama dengan K. Nah, ini artinya apa? Artinya ruas kiri tadi 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah 4 sampai seterusnya tambah 4 dikali N-nya kita ganti jadi K, gitu ya. 4K dikurang 1. Nah, ini juga sama. N-nya kita ganti jadi K. K dikali 2K tambah 1. Nah, jadi pada langkah yang kedua ini kita hanya menganggap aja, mengasumsikan aja, ya. Nah, jadi kita tidak ada perlu membuktikan di sini. Nah, yang perlu kita buktikan lagi adalah pada langkah yang ketiga. Nah, pada langkah yang ketiga disebutkan di sini, ya, benar untuk N sama dengan, ini harus benar untuk N sama dengan K plus 1. Ya, benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, ini juga sama. Ruas kiri, ya, ruas kiri. Nah, ini apa pengertiannya ruas kiri? Kalau dikatakan N sama dengan K plus 1, ruas kiri ini adalah deret-deret. Berarti kalau dia dari sini sampai kemari tadi adalah N sama dengan K, kalau dikatakan N sama dengan K plus 1, tambahin 1 lagi di belakangnya. Ya, nah jadi ini kalau kita buatkan rumusnya berarti 3 ditambah 7, ya, 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah seterusnya tadi ditambah dengan 4K dikurang 1, kita tambahin 1 lagi, yaitu yang kita tambahkan itu adalah ganti K-nya menjadi K tambah 1, gitu loh, ya kan, dikurang 1. Nah, inilah yang sama nanti dengan pada N sama dengan K tadi, yang ruas kanannya, ini berarti ruas kanannya. Pada ruas kanan ini di rumus ini artinya, ya, di rumus ini artinya kalau N sama dengan K tambah 1, ya K-nya diganti menjadi K tambah 1, gitu loh, ya kan. Nah, berarti 2 dikali K tambah 1, K-nya diganti menjadi K tambah 1 semuanya, ya. Nah, ini kalau langsung kita selesaikan ini, ya, yang ini, ya, gitu. Yang kanan ini berarti K tambah 1 dikali dengan ini, langsung aja 2K ditambah ini 2 kali K, 2K, 2 kali 1, 2 tambah 1 berarti tambah 3. Gini, ya kan? Nah, inilah ruas kanannya nanti. Nah, ruas kiri ini harus kita buktikan sama dengan ruas kanan. Nah, cara membuktikannya gimana? Ini sampai di sini tadi kan sudah diketahui hasilnya ini. Itulah manfaatnya kita menganggap langkah yang kedua tadi. Ya, berarti ini kita ganti menjadi K dikali 2K tambah 1 ditambah dengan 4 dikali K tambah 1 dikurang 1. Kalikan ke dalam. 2K dikali K, 4K, 4 kali 1 dikurang 1. Nah, ini kita selesaikan. Harus sama dengan yang di sana. Harus sama dengan ini. Gitu kan? Nah, berarti ini jadinya 2K kuadrat ditambah 5K ditambah 3. Nah, ini tinggal difaktorin, ya kan? Faktorannya apa ini? Kalau K ditambah 1 dikali 2K ditambah 3. Nah, ini ternyata sama, terbukti, teman-teman. Nah, inilah pembuktian induksi matematika. Jadi nanti untuk berapapun N-nya kita masukkan, dia udah bisa kita pastikan bahwa ini akan berlaku benar untuk N sama dengan bilangan asli, ya. Jadi di sini langkah yang terakhir terbukti sama. Oke, coba kita lihat lagi contohnya yang kedua. Buktikan bahwa ini sama dengan kanan. Sama, teman-teman. Nah, langkah yang pertama, ya, langkah 1, ya, kita lihat ruas kirinya itu apa? Ruas kiri. Ganti N-nya sama dengan 1 ke sini. 3 dikali 1 dikurang 1. Ya kan? Nah, ini sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Atau langsung aja juga diambil ini tadi boleh, ya. Nah, kalau ruas kanan, coba ruas kanan buktikan. Setengah dikali N-nya 1 dikali 3 kali 1 tambah 1. Nah, berarti ini setengah dikali 3 kali 3 tambah 1, 4. Nah, berarti 2. Ya kan? Nah, berarti kesimpulannya di sini terbukti. Ya, terbukti. Nah, kemudian langkah yang kedua. Ayo. Langkah yang kedua. Ya.
langkah yang kedua itu kita menganggap atau asumsi akan benar untuk N sama dengan K. Nah, langkah yang kedua ini nanti akan kita pakai pada langkah yang ketiga. Jadi di langkah yang kedua sebenarnya kita nggak usah membuktikan ini, hanya cukup mengganti N-nya jadi K. Kita tulis lagi rumusnya, 2 ditambah 5 ditambah 8 tambah 11 tambah sampai seterusnya ditambah 3K, ini ganti N-nya jadi K gitu ya, dikurang 1. Kemudian sama dengan setengah dikali K dikali dengan 3K tambah 1 gitu. Ya. Nah, jadi cukup ini aja kalau pada langkah yang kedua. Nah, kemudian langkah yang ketiga baru kita membuktikan ya. Langkah ketiga. Nah, di sini akan berlaku benar atau harus benar untuk N sama dengan K tambah 1 ya. Nah, sekarang coba kita isi. Apa itu artinya ruas kiri tadi pada deret ini, pada barisan atau deret ini N-nya sama dengan K tambah 1. Kalau ini kan N sama dengan K, ya kan? Nah, N sama dengan K, N sama dengan K tambah 1, N sama dengan K tambah 2, artinya ditambahin lagi satu lagi pada deret itu. Karena kan deret itu adalah penjumlahan berulang dengan menggunakan rumusnya, polanya yang kesekian gitu ya. Nah, jadi ruas kirinya kita tulis lagi 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah seterusnya tambah 3K dikurang 1 gitu ya. Nah, kemudian ini kan sampai N sama dengan K. Satu lagi ditambahin, yaitu untuk N sama dengan K tambah 1. Berarti artinya 3 dikali K tambah 1 dikurang 1 ya. Nah, ini mungkin saya hapus aja kurungnya supaya lebih kelihatan ya. Nah, sampai sini tadi adalah N sama dengan K. Kalau dikatakan N sama dengan K tambah 1, ya tambahin lagi yang terakhir ini, N-nya sama dengan K tambah 1. Nah, kemudian sama dengan ruas kanan ya. Ruas kanannya itu apa? Ruas kanannya itu yang ini. Ya kan? Ya, ini kiri, ini yang kanan. Nah, apa pengertian langkah ketiga pada ruas kanan? N-nya kita ganti menjadi K tambah 1 atau ya N-nya kita ganti K tambah 1, berarti setengah dikali K-nya diganti jadi K tambah 1. Ya kan? Dikali 3 dikali K tambah 1. Kemudian tambah 1. Ya. Nah, kemudian ini kalau yang ruas kanan kita selesaikan terlebih dahulu. Ini tinggal sedikit aja nih menyederhanakannya. K tambah 1 dikali ini 3K ditambah 4 bisa ya. Ya kan? Dikali dengan 3K tambah 4. Nah, kemudian tinggal ruas kiri ini yang akan kita sesuaikan dengan ruas kanan. Nah, ingat tadi, ini kan N sama dengan K. N sama dengan K, ini semuanya udah ada. Angkat, bulat-bulat. Setengah dikali K, dikali dengan 3K tambah 1, ya kan? Inilah semuanya ini. Kemudian tinggal tambah 3 buka kurung, K tambah 1, berkurung dikurang 1. Nah, ini harus sama dengan yang di sebelah kanan ini nanti. Ayo, ini kita selesaikan, tinggal faktor-faktorin aja. Setengah K dikali, ini berarti 3/2 ya. 3/2 K kuadrat. Ditambah setengah K. Ditambah 3K. Ditambah 3 dikurang 1. Ya kan? Nah, ini 3/2K kuadrat. Setengah ditambah 3, ini 6/2, jadinya 7/2K. Ya kan? Ditambah 2. Ya. Nah, ini kemudian saya buat di sini sama dengan setengahnya kalau saya keluarkan dari semua, maka ini tinggal 3K kuadrat ditambah 7K. Berarti ini harus dikali 2 karena dibagi 2 dianya kan? Berarti jadinya 4 dong. Ya kan? Nah, kemudian ini tinggal kita faktorkan, setengah dikali, ini kalau difaktorin K tambah 1 dikali dengan 3K plus 4. Nah, ini kalau kita lihat, udah sama dengan yang kanan. Nah, ini berarti langkah ketiga juga terbukti, teman-teman. Ya, nah, maka untuk semua N bilangan asli, ini bisa berlaku rumusnya. Ya, ini berlaku rumusnya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi contohnya yang ketiga. Buktikan bahwa rumus ini
ya, sama dengan yang di kanan berlaku untuk semua n bilangan asli, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini kita perhatikan bahwa yang pertama langkahnya ya sama seperti yang tadi ya, langkah-langkahnya hanya 3. Langkah 1 yaitu benar untuk n sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang benar untuk n sama dengan 1 berarti ruas kiri ya. Ruas kiri ini kita isi untuk 2n tambah 1, n-nya 1, 2 tambah 1 ini sama dengan 3. Ya kan? Nah, kemudian bandingkan dengan ruas kanan. Ya, ruas kanannya berarti n kuadrat ditambah 2n, kita isi n-nya 1, 1 kuadrat, 1 tambah 2 kali 1 berarti 3. Nah, ini ternyata sama. Ya kan? Ruas kiri dan ruas kanan sama. Berarti ini artinya terbukti ya. Ini terbukti gitu. Nah, kemudian langkah yang kedua kita lihat. Langkah 2 ya. Langkah yang kedua dianggap benar atau kita asumsi anggap benar untuk n sama dengan k. Gitu ya. Kalau kita anggap benar untuk n sama dengan k, ini artinya kita tulis aja rumusnya. 3 tambah 5 tambah 7 ditambah 9 ditambah sampai seterusnya ditambah dengan 2n tambah 1 ini sama dengan ini n-nya ganti aja menjadi k tadi kan. Kalau dianggap benar untuk n sama dengan k, berarti ini kita ganti jadi k. Ya kan? Nah, ini sama dengan k kuadrat ditambah 2k. Apa fungsinya kita anggap ini benar untuk n sama dengan k? Untuk menyederhanakan langkah yang ketiga sebenarnya. Ya, nah coba kita lihat di langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga di sini disebutkan benar untuk n sama dengan k plus 1. Ya, nah berarti ini kita isi ruas kiri sama seperti pembuktian yang di nomor 1 ya. Kita bandingkan ruas kiri dan ruas kanan ya. Ruas kirinya berarti artinya pada deret ya. Ruas kiri ini apa artinya kalau n sama dengan k tambah 1? Ini kan kalau n sama dengan k sudah ada. N sama dengan k udah ada kita tulis. Berarti 3 ya, 3 tambah 5 tambah 7 gitu. 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah seterusnya ini tambah dengan 2k tambah 1 ditambah. Nah, ini sama itu yang kita tulis ini masih n sama dengan k. Ada katanya n sama dengan k tambah 1 berarti tambahin 1 lagi dengan mengubah k-nya menjadi k tambah 1 ya kan, tambah 1 lagi. Nah, ini sama dengan ruas kanan. Ruas kanannya seperti apa? Nah, ini adalah rumus aljabar. Ya, rumus pada fungsi. Kalau dikatakan benar untuk n sama dengan k tambah 1, gantilah k-nya menjadi k tambah 1. Ya, k tambah 1 kuadrat ditambah 2 dikali k tambah 1. Semua k-nya diganti menjadi k tambah 1. Nah, ini yang ruas, ini saya buatkan di sini. Ruas kanannya ini kita sederhanakan. Ya, kuadratin aja langsung. Ayo. Atau ini kebetulan ada faktorannya yang sama, nggak perlu dikuadratin ya. Difaktorin. Berarti kita keluarkan k tambah 1, kemudian maka sisa di sini karena kuadrat ini 1 lagi dong, k tambah 1. Nah, kemudian kalau kita keluarkan k tambah 1 dari sini tinggal angka 2 dong. Ya kan? Nah, berarti ini k tambah 1 dikali dengan k tambah 3. Nah, inilah bentuk sederhana ruas kanan, di mana ruas kiri ini nanti semuanya harus kita sederhanakan bentuknya sama seperti ini. Nah, caranya gimana? Nah, tadi kan n sama dengan k itu udah ada hasilnya yang ini. Ganti. Ini kan n sama dengan k. Ganti itu menjadi k kuadrat tambah 2k. Ditambah n sama dengan k tambah 1. Yang ini dia. Ya kan? Nah, tambah 2. Langsung aja ya. Kalikan 2k tambah 2 tambah 1. Nah, berarti k kuadrat tambah 4k ditambah 3. Nah, yuk kita faktorin. Hasilnya adalah k tambah 1 faktorannya ya. Hasil kalinya adalah 3 dijumlahin 4. 1 kali 3. Ya kan? Kalau dijumlahin kan 4. Nah, itulah pemfaktorannya ternyata sama. Ya. Nah, terbukti berarti teman-teman ya. Terbukti. Oke, kita lanjut dengan yang nomor 4. Di sini disebutkan, buktikan bahwa
rumus ini ya berlaku untuk n sama dengan bilangan asli. Oke. Nah, kita perhatikan lagi langkah 1 ya. Langkah 1 tadi benar untuk n sama dengan 1 ya. Nah, kita perhatikan ruas kiri, di sini ruas kirinya berarti kita isi 2 pangkat 1 tambah 2 ini sama dengan 2 pangkat 3 ini sama dengan 8, benar ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ruas kanannya ya, ruas kanan. Nah, berarti 2 pangkat 1 ditambah 3 dikurang 8. Nah, berarti ini 2 pangkat 4, 16 ya, dikurang 8. Benar, ini 8. Nah, ini sama ya, berarti terbukti. Nah, kemudian langkah yang kedua. Kita lihat langkah kedua. Nah, langkah yang keduanya dia benar untuk n sama dengan k. Nah, pada langkah yang kedua ini seperti yang saya sebutkan tadi di awal, ini nggak ada menghitung di sini, cukup menuliskan aja atau kita pahami pengertian daripada n sama dengan k, ganti n-nya jadi k. 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah seterusnya tambah 2 pangkat k tambah 2 harus sama dengan 2 pangkat k tambah 3 dikurang 8. Nah, ini kita anggap benar gitu ya. Nah, kemudian masuk ke langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga ini akan benar ya, disebutkan di sini benar untuk n sama dengan k plus 1. Ini harus benar untuk n sama dengan k plus 1. Coba kita lihat ruas kirinya ya, ruas kiri. Nah, ruas kirinya itu adalah deret-deret seperti ini. Kalau dikatakan n benar untuk n sama dengan k plus 1, kita isi dulu untuk n sama dengan k. Nah, untuk n sama dengan k berarti 8, 16, 32, 64, ditambah seterusnya, ditambah 2 pangkat k tambah 2, ini n sama dengan k. N sama dengan k tambah 1, tinggal tambahin lagi satu lagi di akhir dengan mengganti k-nya menjadi k tambah 1 tambah 2. Jelas ya? Nah, ini sama dengan 2 pangkat k tambah 1 ditambah 3 dikurang 8. Nah, kalau yang ruas kanan, pengertian fungsi, apa artinya n sama dengan k tambah 1? Ya, ganti n-nya ini menjadi k tambah 1 ya. Nah, jadi ini akan kita selesaikan ya. Yang ruas kanan ini ya sama aja dengan 2 pangkat 1 tambah 3 itu kan 4 ya, k tambah 4 dikurang 8. Nah, ruas kiri akan kita buktikan sama dengan 2 pangkat k tambah 4 dikurang 8 ya. Ini akan kita buktikan. Nah, sampai di sini yang pertama ini adalah n sama dengan k, yang ini dia. Ya, berarti sama aja dengan yang ini. Angkat, ayo. 2 pangkat k ditambah 3 dikurang 8, kemudian tambah ini 2 pangkat k ditambah 3. Ya kan? K tambah 3, 2 tambah 1. Nah, kemudian ini kalau kita lihat ada 2 pangkat k tambah 3, ada 2 pangkat k tambah 3, ada 2 kali ini. Ada 2 kali 2 pangkat k tambah 3, kemudian dikurang 8, gitu ya. Nah, berarti hasilnya sama dengan 2, ini kan 2 pangkat 1, kalau perkalian itu berarti kan pangkatnya tambah, berarti 2 pangkat 1, pangkatnya ditambahin, ayo k ditambah 3 dikurang 8. Nah, berarti ini 2 pangkat k ditambah 4 dikurang 8. Nah, ini sama nggak dengan yang ini? Sama, berarti terbukti dong, terbukti ya. Lanjut yang terakhir, soal yang kelima. Buktikan bahwa bentuk ini sama dengan ya. Nah, jadi di sini kita lihat pembuktian ya. Langkah yang pertama. Nih, langkah 1 ya. Benar untuk n sama dengan 1 tadi ya. Nah, benar untuk n sama dengan 1, ruas kirinya berarti 2 kali 3 pangkat 1 ya, berarti hasilnya adalah 2 kali 3, ini sama dengan 6. Nah, kemudian kita lihat lagi ruas kanannya ya, ruas kanan harus sama, kalau kita ganti n-nya sama dengan 1, 3 pangkat 1 tambah 1 dikurang 3 ya, berarti ini 9 dikurang. Nah, ternyata sama, terbukti, berarti langkah yang pertama ya, langkah yang pertama ini benar. Nah, kemudian langkah yang kedua ya, langkah kedua dia
kita anggap benar untuk N sama dengan K tambah, N sama dengan K dulu ya, N sama dengan K. Oke, nah seperti yang saya bilang tadi, pada langkah yang kedua kita nggak menghitung, nulis aja 6 tambah 18 tambah 54, 162 ditambah seterusnya, ditambah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat N, kemudian sama dengan 3 pangkat, ini kita ganti jadi K ya, 3 pangkat K tambah 1 dikurang 3 ya. Nah sekarang langkah yang ketiga. Untuk langkah yang ketiga, nah itu langkah yang kedua nanti kita pakai ya. Ini berarti langkah ketiga ini kita paksa harus benar untuk N sama dengan K tambah 1 gitu ya. Nah sekarang kita ganti N-nya sama dengan K tambah 1. Nah berarti arti, nah ini ruas kiri dan ruas kanan ini beda artinya pada langkah yang ketiga ini, ya kan? Nah deret-deret artinya itu untuk N sama dengan K tambah 1, tambahin dia deretnya yang terakhir itu, jadi N-nya sama dengan K tambah 1. Nah tapi sebelumnya kan untuk N sama dengan K, ini awalnya 8 tambah 18 tambah 54 tambah 192 ditambah seterusnya tambah 2 dikali 3 pangkat K, ya kan? Kemudian tambah lagi dengan 2 kali 3 pangkat K tambah 1 gitu loh. Ya kan? Sama dengan 3 pangkat pada rumus fungsi, arti K tambah 1 itu berarti K tambah 1 tambah 1 dikurang 3. Nah ini langsung aja ya kita selesaikan yang kanan. 3 pangkat K tambah 2 dikurang 3. Nah inilah acuannya, ruas kiri harus sama dengan itu ya. Nah sampai di sini udah disebutkan, yaitu 3 pangkat K tambah 1 dikurang 3 tadi, kemudian ditambah dengan 2 dikali 3 pangkat K tambah 1, ya kan? Nah ini kalau kita lihat ada bentuk yang sama ini teman-teman. Ini ada 1 ya, kalau dituliskan 1 dikali, ini ada 2 dikali gitu kan. Nah kalau ditambah berarti jadinya ada 3. Ada 3 dikali 3 pangkat K tambah 1 dikurang 3, ya kan? Nah ini kan 3 pangkat 1 sama seperti yang tadi pada contoh yang nomor 5, nomor 4. Berarti pangkatnya kita tambahin 1 tambah K tambah 1 kemudian dikurang 3. Oke, kita selesaikan lagi nih ya. Ini berarti 3 pangkat K 1 tambah 1 2 kurang 3. Nah ini kan sama ya. Nah berarti terbukti. Nah itu pada deret-deret teman-teman harus memahami langkah-langkahnya, konsep pengerjaannya. Nah sampai ketemu pada pembuktian induksi matematika pada bilangan terbagi dan yang selanjutnya. Gitu teman-teman. Ini supaya dikasih notifikasi untuk video yang selanjutnya kalian bisa langsung mendapatkannya. Oke, kami akan tetap mendampingi kalian. Mudah-mudahan ujiannya di sekolah bisa maksimal. Salam sukses.